Bang. Ya. Jadi kan kita tahu ya kalau performa logistik kita itu sesuai yang disampaikan sama World Bank itu mengalami penurunan peringkat sebenarnya. Nah, padahal sudah banyak nih pembangunan dilakukan oleh pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Gitu. Jadi di tahun 2018 itu kita sempat naik, tapi di tahun 2023 itu kita turun. Tapi pembangunannya kan apa dibangun? Iya, jalan tol ya kan. Itu kan pembangunan juga ya kan. Kan klaimnya sebenarnya untuk mempermudah rantai pasok gitu bahasanya. Nah, tapi nggak tahu nih kenapa antara pembangunan ini bertolak belakang sama kinerja logistik kita. Tapi secara prinsip sebetulnya ya, kalau kita bicara soal indeks performa logistik gitu ya, kita tidak bisa melihat cuma dari lokal. Artinya lokal ini dari Surabaya ke Jakarta gitu, nggak bisa gitu. Dia lebih banyak lah yang ekspor impor, ya kan? Soalnya harus kita sadari barang-barang yang kita pakai sehari-hari ini sudah lebih banyak yang impor. Ya kan? Kayak ekspornya udah pasti nggak kita pakai, kan gitu kan? Betul. Nah dari impor itu berarti masuk dari mana barang itu? Kan gitu ya? Iya. Nah, dua, antara pelabuhan atau bandara, nggak mungkin di luar itu. Iya. Ya kan, nggak mungkin. Betul. Ya antara terbang dan juga berenang lah barang itu. Iya. Ya kan, nggak mungkin dari bawah tanah lah. Kan gitu. Dari darat juga mungkin cuman dari Timor Leste sama dari Malaysia ya. Ya, makanya tadi kan aku tanya, pembangunannya di sisi mana dulu nih? Ya kan? Kalau membangunnya adalah jalan, ya pelabuhannya gimana? Iya, kan gitu kan? Ada juga kan pelabuhan yang dibangun kan? Kayak yang di mana tuh? Kuala Tanjung. Itu kan pelabuhan satu ya kan? Terus ada lagi pelabuhan satu lagi tuh di sebelahnya itu tuh Bang, Tanjung Priok yang Patimban. di Subang ya, Patimban. Iya, tapi kan Patimban itu mohon maaf sekarang kan lebih ke TUKS kalau aku pikir kan begitu ya. Dia untuk ekspor mobil lah gitu. Nah, tapi untuk menurunkan biaya logistik sebetulnya kan kita ambil simpel aja karena kita kan transekonomik ya. Iya. Kita ambil aja bagaimana menurunkan biaya transport. Nah, ya kan. Menurutmu Jis, aku nanya balik nih. Oh, ini pertanyaan. Oke. Moda apa selain kapal? Selain kapal kontainer itu. Menurutmu moda apa yang lebih optimal secara biaya di darat? Jadi untuk ngomongin optimal ini kan pertama kita perlu tahu juga barang yang diangkut itu apa dulu ya. Nah, jadi otomatis pertama pertimbangannya barang yang diangkut dulu. Ya. Karena setelah kita tahu barang yang diangkut, otomatis nanti kita baru tahu nih. Nggak mungkin secara general aja dulu. Apa yang general? Sebutkan aja. Jadi semakin banyak barangnya dibawa sama satu moda kan semakin murah. Iya betul. Nah, kira-kira di darat, apalah yang kira-kira tidak merugikan gitu? Ya kan? Sulit sih. Ya kan? Dan dia bawanya banyak. Gitu. Jadi biaya per unitnya jadi murah. Aku mau nyebut kereta api, tapi kereta api juga murah. Hampir nyampe. Jelas kereta. Dibanding bus. Karena bus paling kan 7 ton, paling banyak itu 24 ton gitu. Sementara kalau kereta kan bisa 30 gerbong dia sekali bawa. Kan gitu. Ya kan? Nggak usah kita hitung secara rigid dulu gitu. Nah kan gitu kan. Nah adalah namanya itu kan. Kalau kita bicara soal ekspor impor, kan pelabuhan kita kan terbatas, ya kan? Iya betul. Gak mungkin kan pelabuhan itu sebesar Pulau Jawa gitu. Maka adalah namanya dry port. Nah, ya kan? Pelabuhan kering. Pelabuhan darat. Iya. Kalau di kita bahasa Indonesia pelabuhan darat. Nggak tahu kenapa tuh motivasinya itu kan. Nah, tugasnya apa? Untuk memperpanjang layanan dari pelabuhan itu. Oke. Ya kan? Jadi dia tugasnya memperpanjang layanan? Iya.
Karena kan gini, transportasi kan kalau sering kita bahas itu kan tidak terlepas dari tata ruang, ya kan? Yeah. Sementara pelabuhan kita tidak selalu dekat sama industrinya. Betul. Nah, dibuatlah si pelabuhan darat itu untuk mendekatkan ke industrinya, gitu kan? Okay. Nah, di dalam dry port ini ada gudangnya, ada ininya gitu ya. Nah, itulah nanti kalau kita pakai mekanisme biasa, misalnya dari pelabuhan nih mau ke gudang kan ada jarak ya. Iya. Nah, terjadilah ketidakoptimalan tadi karena ngirimnya pakai truk. Truk itu terbatas secara ini kan, nggak bisa sebesar kereta gitu loh. Iya. Nah, betul. Dry port ini kebanyakan di dunia ini pakai kereta, Jis. Oke. Kan gitu. Oke. Nah, makanya kita hitung dulu dry port di Indonesia berapa biji nih? Sejauh ini Satu. Ya? Jadi nggak mungkin lah satu biji menyelesaikan masalah Indonesia kan? Betul. Nah, sehingga tadi terjadi LPI itu yang meningkat. Karena agak unik juga ya Bang. Kalau misalnya kita dry port di Indonesia, itu dia terhubungnya, kan memang setahuku ada rel kereta api juga ya, yang melintasi dekat dry port itu ya? Ya, pastilah. Nah, tapi dia apakah memang dari misalnya Tanjung Priuk, itu memang diangkut pakai kereta api? Atau memang diangkutnya justru pakainya adalah truk? Nah, sekarang memang itu belum bisa dilakukan secara semua kereta karena volume kan. Satu perusahaan itu belum tentu volumenya gede-gede gitu. Okay. Kadang-kadang juga satu truk aja gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya si dry port tadi, dia sudah ada namanya fleet management. Jadi PP itu ada isinya. Jadi kan lebih murah. Berangkat berisi, pulang berisi. Iya dong. Daripada yang truk-truk sekarang kan pergi pelabuhan kosong gitu. Ya BBM-nya siapa yang bayar? Dihitung kan. dua ya. Kan gitu kan. Jadi kalau dry port itu memang sekarang ini karena terkait volume lah. Jadi masih menggunakan tracking, tetapi dia sudah di manajemen dengan baik gitu. Pertanyaannya, kok tetap masih meningkat LPI? Ya kan? Itu tadi ya mungkin ya. Paling dry portnya cuma satu ya. Nah, ada lagi rahasianya. Apa lagi nih? Jadi, kalau dry port dia gini ilustrasinya ya. Kalau kita bisnis as usual. Nah, dari pelabuhan diangkut nanti pakai truk ke gudang. Iya. Betul. Berarti terjadi perpindahan daratnya kan nggak ada. Satu loh. Iya. Kalau dry port dipindahkan dulu ke dry port, dari pelabuhan ke dry port, terus dry port ke gudang. Iya. 2 kali ya. Betul. 2 kali. Betul. Dari sisi perpindahan moda nampak tidak efisien. Iya. Karena harus ke dry port dulu. Iya kan? Betul. Gitu. Tetapi ada jawabannya. Nah, kalau dia yang bisnis as usual tadi, dia tergantung ke jam bukanya gudang. Gudang itu kan cuma 8 jam sehari. Ya, betul. Iya kan? Iya. Nah, sementara kalau dry port punya gudang sendiri dah. Di situ. Ya. Jadi servisnya 24 jam. Pasti lebih murah. Itu jawaban untuk itu. Gitu kan? Nah, tapi tetap aja tetap masih mahal kok logistiknya gitu kan. Ternyata ada rahasianya. Apalagi kalau multimoda. Kemarin kan kita kan bahas tentang multimoda toh. Iya betul. Ternyata di multimoda itu kan ada ketua kelompoknya toh. Hostnya kan. Nah, namanya itu si freight shipping line. Jadi yang punya kapal nih. Kalau ekspor impor kan. Nah, ternyata dia itu memarkup. Katakanlah memarkup gitu ya. Memarkup biaya yang di darat di Indonesia. Nah, kenapa? Karena prinsipnya tadi, dia dry port itu adalah perpanjangan dari pelabuhan. Iya. Jadi dia menganggap itu masih ranahnya dia gitu loh. Kacau juga ya. Nah, jadi ranahnya shipping line ini menurut shipping line ini adalah yang bukan ranahnya ya, tracking tadi. Kalau sudah menuju ke gudang. Ya, gitu. Jadi kalau tadi kita bicara soal ideal, misalnya nggak disentuh nih sama shipping line kan? Yeah. Nah, berarti kan perpindahan dari gudang melalui dry port ke pelabuhan, udah pasti mereka harganya akan sama atau lebih kecil dari bisnis as usual tadi. Oke. Iya kan? Iya, karena mungkin ini sekarang problemnya. Secara cost ya Bang. Kalau kita ngomongin cost kan sebenarnya nggak hanya uang. Iya. Betul nggak sih? Iya. Nah, karena kan kalau misalnya
soal operasional gudang yang terbatas, cuma 8 jam. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga, ini kan ada dampak lainnya juga ya Bang, yang berupa cost juga. Karena misalnya pasti kita pernah lihat truk itu parkir di jalan tol, di pinggir jalan tol, atau mungkin nggak di jalan tol bahkan, yang buat jadi macet. Kan itu cost ya sebenarnya. Dan itulah yang tidak ada fleet manajemennya, tidak ada manajemen truk. Nah kalau Dryport dia punya, dimanapun lah, mau di Thailand, Vietnam, Singapura, ada. Jadi dia sebenarnya biayanya ini, costnya ini nggak hanya cost berupa uang, tapi juga ada cost yang mungkin nggak kehitung juga ya Bang, yang tidak ternominalkan dengan uang. Betul, nggak lagi palak-palakan di pinggir jalan, nggak lagi barangnya hilang, ya kan? Betul. Sering itu hilang, kayak barang Samsung dulu, ku ingat tuh, 2 truk hilang, nggak tahu kemana, ya kan? Handphone itu. Nah, kalau di Dryport, yang setauku ya, dia punya seal. Ada bisa di tracking dia, kayak misalnya kita beli sekarang Shopee tuh, bisa kita lihat trackingnya itu udah sampai mana gitu kan? Bisa, gitu. Jadi ya untuk kemungkinan hilang kecil lah. Tracking dan tracingnya jalan lah ya. Betul. Nah, tapi Dryport ini Bang, berarti kan secara nggak langsung dia juga meningkatkan kinerja pelabuhan dong. Jelas, itu tujuannya. Nah, tapi apa yang bisa buat kok bisa? Apa hubungannya, kan dia harus diangkut dulu pakai mobil atau pakai truk gitu ke Dryport. Tapi kan sementara prosedur yang di pelabuhan, emang dia nggak melakukan prosedur yang di pelabuhan, langsung dibawa ke Dryport atau gimana Bang? Langsung dia. Karena dia itu sudah di Dryport ini sudah ada sampai bea cukai. Jadi dia kan memangkas apa yang di pelabuhan itu kan tadi terbatas kan. Dan juga dia jauh dari industrinya. Misalnya kayak kalau kita ke Tanjung Mas ya, di situ di dalam kawasan pelabuhan Tanjung Mas itu ada pabrik tepung. Ya pasti udah murah lah dia. Jadi nggak mesti dia numpuk-numpuk dulu di kontainer-kontainer itu. Iya betul. Ya kan gitu kan. Betul. Nah kan nggak semua perusahaan bisa seperti itu. Betul. Kan gitu. Makanya si Dryport itulah datang hadir sebagai hero-nya. Itulah ceritanya. Karena punya gudang pun kan nggak mungkin semua perusahaan itu punya gudang besar, gitu. Butuhlah namanya pusat konsolidasi, ya kan? Atau kawasan berikat. Jadi di situ kalau kita lihat kayak Amazon ya kan. Nah, begitulah kira-kira. Tapi masih awal. Jadi menurutku ya, Dryport Indonesia itu masih dianggap kacang-kacang gitu loh, kaleng-kaleng. Gitu. Tapi mereka suka lihat fitur-fiturnya gitu loh. Wah, ini udah pakai tracking. Tapi nggak diperhatikan. Dianggap kecil lah dia. Betul. Nah, cuman pada pantesan ya bisa dibilang Dryport itu cuma satu. Tapi aku coba cek gitu Bang. Nggak ada peraturan yang menyatakan kalau landasan hukum dari Dryport ini belum ada. Itu tadi dianggap kacang-kacang. Gitu. Coba dia dianggap tadi kayak misalnya tadi lah. Apa ada perlindungannya ini? Kalau kita tahu dulu kan ada asas sabotase ya. Artinya kalau sudah nyampe ke Indonesia tidak boleh nih ada sentuhan luar negeri. Ya kan? Berlakulah hukum kita gitu. Wah, berlaku hukum kita kan gitu kan. Sabotase itu. Nah sekarang kenyataannya adalah biaya tadi sebelum ke Dryport itu dikuasai oleh shipping line. Kan udah nggak ada asas sabotase. Pertanyaannya baik-baik aja nggak? Ya kelihatannya baik-baik gitu. Cuma kan lama-lama akan mematikan si Dryport. Karena dia tidak berhasil tadi lebih kecil atau sama dengan bisnis as usual, gitu. Masuk akal sih. Tapi bahaya nggak pembicaraan kita ini? Ya, harusnya sih enggak ya. Soalnya kan kalau lah memang ternyata Dryport itu punya peran yang penting itu ya, untuk meningkatkan kinerja pelabuhan kita. Harusnya kan nggak cuma ada satu Dryport di Indonesia. Betul sekali. Iya kan. Betul sekali. Nah ditambah taruhlah misalnya kita bilang barang ekspor impor itu berlalu lalang itu kan utamanya ada di Jakarta, Surabaya, dan juga Medan, Makassar ya. Ada 4 ya. Betul. Udah adanya Dryport. Dryport aja tapi bukan melakukan aktivitas, ada Dryportnya. Kayak dulu ada Solo. Mau bikin Dryport, udah ada lahannya, tapi nggak berhasil. Gitu. Karena nggak ada volumenya. Justru di tempat-tempat yang ada volumenya nggak di ini loh, nggak diniatin, mungkin karena kacang-kacang tadi. Gitu. Nah berarti memang ada lah ya sebenarnya syarat atau mungkin klasifikasi untuk
penentuan dryport gitu ya. Ya udah ada teori-teorinya lah, mungkin mereka udah pahamnya itu. Tapi satu kuncinya sebetulnya. Apa tuh? Dalam pengelolaan dryport, selain tadi dilindungi oleh negara, dia juga sebaiknya dibangun negara. Dryportnya itu. Wah. Kan gitu. Iya ya. Karena gini, transport itu kan high cost. Tapi benefitnya itu kan indirect. Terasa langsung harga produk gitu kan. Betul. Nah, sebaiknya dibangun negara dan juga operatornya seharusnya ada negara. Misalnya kayak Pelindo gitu. Dia yang punya dryport itu nggak apa-apa. Ini kan swasta yang punya Indonesia. Kan gitu ya. Bisa dikonsesikan sebetulnya gitu. Iya, tapi gimana ya Bang? Kayak kalau kita ngeliat Bandara Doho aja ya di Kediri itu. Itu bangun aja swasta. Jadi ya makanya itu. Kalau misalnya dryport dimiliki Pelindo kan bisa dia PMN. Ya kan? Kalau ini swasta matilah dia, mau nyari duit dari mana? Iya sih. Gitu kan. Tapi datang nggak presiden sama kita nanti dimarahin pula ya kan? Mungkin nggak presiden, perdana menterinya. Nah gitu ya.